Jadi sistem kami terkoneksi. Ya. Dengan adanya big data sistem ini, dengan pendekatan berdasarkan scientific dan teknologi dan berdasarkan science and teknologi ini, maka ini akan memudahkan kita melakukan proses penegakan hukum cepat, ya, kemudian akurat, tentu juga bisa ditanggungjawabkan. Ini langkah-langkah penting yang kami lakukan di dalam penegakan hukum ini. Friday Talk. Jadi singkatnya bahwa kalau misalnya ada perusahaan, oknum perusahaan atau oknum orang yang melakukan kerusakan lingkungan sebenarnya nggak bisa lolos karena big data atau surveillance juga sudah menangkap itu. Bapak bisa langsung mengecek itu ya? Ya, kami bisa memonitor itu. Ya, memang ada 1-2 mungkin tidak termonitor, ya. Tapi kami bisa monitor itu selama kita memiliki digital forensik, jejak digital mereka maupun jejak-jejak yang lainnya. Termasuk kebakaran hutan juga ya Pak? Ya? Ada yang mungkin kan ada kebakaran hutan yang memang murni karena memang gambutnya yang sudah rusak, tapi ada juga yang memang dibakar gitu, seperti itu. Itu juga gampang mudah ya? Ya, kami monitor. Kami setiap hari, sampai hari ini pun monitor. Setiap hari kami monitor adanya hotspot. Hotspot kan indikasi kemungkinan ada fire spot. Panas ya? Nah, fire spot kemungkinan indikasi ada pembakaran hutan ya, dan lahan. Tadi bisa disampaikan tadi kan, bisa dilakukan memang sengaja, bisa dilakukan tidak sengaja, tapi paling tidak ada indikasi di sana. Dan kami terus monitor, setiap hari kami monitor. Kalau ada titik-titik hotspot, kami langsung mengirimkan peringatan. Di lokasi saudara terjadi indikasi adanya hotspot. Mohon lakukan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan serta melaporkan pada kami. Apabila berulang-ulang ya, kami lihat adanya hotspot, maka akan kami kirimkan tim ke lapangan untuk melakukan penindakan. Oh, itu KLHK langsung ya, real time ya? Langsung. Ngasih tahu ya? Kami langsung real time. Kami menandatangani surat, kami kirim kepada mereka. Ke perusahaan ataupun siapapun ya? Siapapun. Lebih banyak ke perusahaan, karena kan kami memiliki data-data perusahaan di sini. Jadi di sistem kami memiliki data-data lokasi mana perusahaan-perusahaan itu berada dan kapan terjadinya indikasi atau kapan terjadi hotspot di sana. Kami tahu semua. Kita nanti akan bertanya lagi soal pencegahan seperti itu nanti. Tapi saya ingin menarik soal 3 instrumen penegakan hukum. Salah satunya itu salah 3-nya adalah sanksi administratif, pidana, dan perdata. Nah, yang menarik adalah KLHK sudah menggugat ratusan perusahaan ya, kalau tidak salah ya. Dan banyaknya juga yang dimenangkan gitu. Ya. Itu gimana Pak? Boleh diceritakan dinamikanya? Ya, Mas Ruli, saya ingin jelaskan bahwa dalam beberapa tahun ini, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu melakukan penegakan hukum yang sangat intensif. Ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hidup dan kehutanan. Ya. Tadi saya jelaskan, kita melakukan banyak sekali operasi pengamanan kawasan. Kita membawa kasus pidana pengadilan itu hampir 1.300 kasus sudah kita bawa. Kita sudah memberikan sanksi administratif itu kurang lebih 2.484 sanksi administratif. Kita sudah melakukan penyelesaian sengketa itu baik di luar pengadilan maupun di dalam melalui pengadilan itu kurang lebih 261. Ini sangat intensif kita lakukan. Jadi langkah-langkah ini yang harus kita terus-menerus kita lakukan di dalam upaya apa? Upaya untuk memastikan ya, lingkungan hidup kita aman, kawasan hutan kita aman. Sejauh ini kan kita bisa melihat bahwa terjadinya penurunan deforestasi sangat signifikan di Indonesia. Indonesia mendapat apresiasi banyak negara atas upaya penurunan deforestasi ini. Salah satunya termasuk ada kerja-kerja penegakan hukum. Yang kedua ingin saya sampaikan, kalau kita bicara ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ini kan juga sangat signifikan penurunan hotspotnya. Dalam beberapa tahun ini, sejak tahun 2014-2015 kita mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat. Sekarang masih terjadi 1-2 area, tapi kan dalam waktu sangat pendek. Ya, di mana ada kecepatan pihak-pihak ya, perusahaan yang selama ini terbakar di lokasi mereka untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan. Ya. Kenapa? Karena kami memberikan sanksi administratif, kami melakukan gugatan perdata, kami melakukan penegakan hukum pidana juga terhadap korporasi-korporasi tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya dampak dari penegakan hukum. Walaupun ya tentu upaya harus terus kita tingkatkan.
Ya, kita tidak boleh puas. Kenapa? Karena tantangan masih besar di hadapan kita. Pak, terkait dengan tadi soal administratif ya, kan ada sanksinya. Ya. Kalau perusahaannya itu tidak patuh, bagaimana Pak? Ya, Banyak kasus seperti itu. ada yang patuh, ada yang kami kasihkan waktu, ada mereka minta waktu. Ya, tapi kalau perusahaannya memang tidak punya niat baik, kami akan lakukan penegakan hukum pidana. Dan ini sudah kita lakukan penegakan hukum pidana. Kami juga bisa membawa mereka menggunakan penegakan hukum perdata, membuat mereka ke pengadilan. Jadi instrumen penegakan hukum lingkungan kehutanan yang kami lakukan merupakan instrumen yang sangat lengkap, komprehensif. Ya, tadi saya jelaskan, kita punya kewenangan melakukan pemberian sanksi administratif, kita punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum melalui penyelesaian sengketa, masuk di dalamnya perdata, dan juga kita punya kewenangan untuk melakukan hukum pidana. Jadi kita akan lihat satu persatu dan kita bisa gunakan ketiga-tiganya. Ini kami namakan multi instrumen penegakan hukum. Jadi dalam beberapa kasus kita gunakan ketiga instrumennya agar ada efek jerak ya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Mengapa ada opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Itu alasan seperti apa? Alasan gini, ini namanya kan dikenal alternative dispute resolution ya. Oh, ADR. Jadi penyelesaian sengketa alternatif ya. Karena kita lihat bahwa proses penegakan hukum melalui proses pengadilan itu kan panjang, Pak. Ya, sementara kan ini kan kita bersengketa kan, kita mewakili, kita sebagai pemerintah bisa bersengketa dengan pihak perusahaan ya yang diduga melakukan perusakan pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan kerugian negara, ya kita tawarkan, kita lakukan pendekatan di luar pengadilan. Tapi kalau mereka tidak mau luar pengadilan, kita akan bawakan ke pengadilan gitu. Ya, untuk mencegah ataupun untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparan dan accountable, dalam proses penyelesaian sengketa ini tidak dilakukan sendirian oleh KLHK. KLHK biasanya melibatkan para ahli-ahli lah yang akan menentukan berapa besaran kerugian ya yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada negara. Jadi ini langkah ini penting untuk memastikan proses ini berjalan dengan cepat, transparan dan juga accountable. Jadi langkah-langkah itu, Pak. Jadi langkah penyelesaian sengketa dilakukan adalah untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahannya. Tapi apabila tidak terwujud, tidak bisa diselesaikan, tentu akan kita melakukan proses pengadilan. Tadi juga Bapak menyebutkan jumlah angka yang fantastis yang kasus di gugatan perdata yang sudah inkrah ya. Ya. Tantangannya seperti apa Pak? Setelah ada inkrah itu semuanya bayar atau agak kesulitan? Boleh cerita Pak? Ini tantangan kita terbesar. Ya, kalau kasus itu kan kalau pidana, kalau inkrah kan eksekutornya adalah pihak kejaksaan. Kejaksaan ya. Ya. Kalau perdata ya yang punya kewenangan melakukan eksekusi, ataupun eksekutornya adalah Ketua Pengadilan Negeri. Tantangannya adalah bahwa proses ini lamban karena Ketua Pengadilan Negerinya tidak langsung merespon proses-proses ini, walaupun kami selalu mensupport mereka. Tentu setelah proses inkrah mendapatkan putusan, kami kan melakukan permohonan ya kepada pengadilan. Di sini proses yang sekarang terjadi. Untuk itu kami sekarang sedang menyiapkan langkah-langkahnya ya untuk mendorong agar proses eksekusi ini bisa berjalan dengan cepat. Ini tantangannya. Tapi perlu sampaikan bahwa ya gugatan yang kami lakukan ini juga sudah menimbulkan efek terhadap perusahaan. Ya. Kenapa? Saat kita gugat ada proses-proses pengadilan panjang, kan diputuskan oleh pengadilan. Itu bagi perusahaan itu kan juga satu tekanan yang besar. Saat mereka digugat dalam proses pengadilan, mereka mendapatkan tekanan besar daripada pemilik maupun investor mereka. Ya. Kenapa? Karena kan proses pengadilan ini merupakan proses panjang yang bisa juga mengganggu reputasi perusahaan itu, juga mengganggu sistem manajemen perusahaan itu. Ini juga merupakan satu kami harapkan tekanan ya untuk membentukkan efek jerak ya berkaitan dengan perbuatan perdata ini. Ya walaupun ya, kalau mereka kami harapkan tentu karena mereka sudah merugikan negara dalam jumlah yang besar, mereka harus membayar kerugian itu. Tapi paling tidak dengan ada gugatan ini dan dikabulkan
oleh pengadilan, itu sudah satu hukuman besar bagi perusahaan itu. Ya. Siapa harus kita menjadi perhatian bagi kita? Karena kita tahu kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu ada 3 korbannya. Ya. Yang pertama adalah korbannya adalah lingkungan itu sendiri. Bagaimana penegakan hukum kita lakukan itu harus bisa mengembalikan kerugian-kerugian yang timbulkan terhadap lingkungan hidup. Kita mampu mendorong penegakan hukum itu untuk memulihkan kerugian lingkungan itu. Friday Talk. Friday Talk.